Halo sahabat semua, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kerajinan serat alam dan tekstil. Pengertian serat alam. Serat merupakan jenis bahan yang berupa potongan-potongan bahan yang membentuk serat memanjang dan utuh dari bahan alam dan diolah dengan cara tradisional dan tanpa penggunaan zat kimia. Saat ini banyak jenis serat alam yang diolah oleh manusia menjadi berbagai macam kerajinan yang unik dan menarik. Salah satu contohnya adalah tanaman eceng gondok yang tidak dapat mati dan banyak menjadi tanaman pengganggu, tetapi dapat dimanfaatkan untuk membuat serat alam. Serat dari eceng gondok tersebut dapat dianyam ataupun dijalin kembali menjadi bentuk tas, topi, meja, dan kursi. Jenis dan karakteristik bahan serat. Yang pertama, jenis serat. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Selanjutnya, sifat serat. Guna dapat melakukan pemeliharaan bahan tekstil dengan tepat dan benar. Terlebih dahulu harus diketahui sifat-sifat dari bahan tersebut. Katun. Sifat-sifat bahan katun adalah bersifat hidroskopis atau menyerap air, mudah kusut, kenyal, dalam keadaan basah kekuatannya bertambah lebih kurang 25% dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. 2. Wol. Bahan wol memiliki sifat sangat kenyal hingga tidak mudah kusut. Bila wol dipanaskan, ia akan menjadi lunak karena kenyalnya berkurang. Wol mengikat panas karena serabut wol keriting. Udara dalam pori-pori wol bertahan bila dipakai dapat menghantarkan panas. Wol tidak tahan akan ngengat. Yang ketiga, sutra. Bahan sutra memiliki sifat lembut, licin, mengkilap, kenyal, dan kuat. Dalam keadaan basah, kekuatan sutra berkurang 15%. Bahan sutra tahan mengengat, banyak mengisap air, dan bila digunakan memberi rasa sejuk. Yang keempat, linen. Serat linen terbuat dari serat tumbuhan rami. Saat ini kain linen sedang naik daun karena kain ini memiliki sifat yang tahan terhadap bakteri dan jamur. Kain linen tidak memiliki sifat elastis, maka mesti direntangkan tetap saja tidak akan melar. Kain linen sering digunakan sebagai pakaian, kain spray, serbet, tirai, taplak meja, handuk, kertas, perisai, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas tentang kerajinan tekstil. Tekstil merupakan bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Tekstil bisa juga disebut sebagai material lembaran yang fleksibel, terbuat dari benang hasil pemintalan serat pendek atau serat berkesinambungan yang kemudian ditenun dirajut. Hal tersebut dengan cara penyatuan serat berbentuk lembaran menggunakan atau tanpa bahan perekat yang dipres. Adapun fungsi dan prinsip kerajinan tekstil adalah sebagai berikut. Fungsi kerajinan tekstil. Yang pertama, fungsi penghias. Yang kedua, fungsi benda pakai. Yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual. Dan yang terakhir, fungsi simbolik. Prinsip dasar tekstil. Ada dua macam prinsip dasar dalam tekstil, yaitu konstruksi bahan yang mencakup pembuatan kain dan pembuatan kain sebagai bahan busana. Prinsip dasar tekstil yang pertama, pembuatan kain. Prinsip pembuatan kain tenun adalah menyilangkan benang pakan pada celah deretan benang lusi yang disusun memanjang dari gulungan benang yang dipersiapkan sebelumnya. Prinsip yang kedua, pembuatan kain untuk busana. Syarat tekstil untuk busana adalah memberikan kenyamanan dan layak dipakai. Oleh karena itu, tekstil untuk busana harus dapat menyerap keringat, nyaman dipegang, nampak estetis, tidak kusut atau mengkerut, dan sebagainya. Adapun jenis dan karakteristik kerajinan tekstil adalah sebagai berikut.
Jenis bahan tekstil. Pada umumnya, bahan tekstil dikelompokkan menurut jenisnya sebagai berikut. 1. Berdasarkan jenis warna atau motifnya. Misalnya putih, berwarna, dan bermotif atau bergambar. 2. Berdasarkan jenis konstruksinya. Misalnya tenun, rajut, renda, kempak, benang tunggal, dan benang gintir. 3. Berdasarkan jenis produk atau bentuknya. Misalnya serat stempel, serat filamen, benang, kain, serta produk jadi. Yang terakhir, berdasarkan jenis bahannya. Misalnya serat alam, serat sintetis, dan serat campuran. Sifat dari bahan tekstil. Pada umumnya, serat bahan tekstil dapat berasal dari bahan buatan manusia, bersifat kuat, tahan lama, dan tahan gesekan. Berikut akan dijelaskan masing-masing sifat dari serat tekstil tersebut. Yang pertama, dakron, polyester, dan nilon. Bahan-bahan dakron, polyester, dan nilon bersifat lebih tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan bila dicuci akan cepat kering. Yang kedua, brokat, lame, dan songket. Sifat bahan tekstil broket, lame, dan songket adalah kurang menyerap air, mudah berubah warna, tidak mudah kusut, dan tidak tahan dengan panas tinggi. Yang ketiga, rayon. Rayon merupakan serat buatan yang paling awal dibuat. Dapat memiliki faktor yang terpenting untuk keberhasilan pemasaran serat rayon adalah harga yang murah dan dapat digunakan untuk membuat kain yang bagus dengan warna menyerupai wol, sutra, ataupun linen. Sifat bahan tekstil yang terakhir yaitu polimer sintetis. Polimer sintetis yaitu serat yang dibuat dari polimer buatan. Oke, mungkin cuma segitu yang bisa saya sampaikan. Oke, jangan lupa di subscribe dan di like.